Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana di sini Islam TV akan membahas tentang kehormatan palsu. Inilah yang terjadi pada sufi kenamaan Jalaluddin Rumi. Kisah bermula saat murid dari Sam Tabrizi ini mengundang gurunya yang sangat ia muliakan itu ke rumah. Sang guru pun memenuhi undangannya dan mendatangi kediaman Rumi. Setelah makanan untuk tamu siap, Sam mengatakan sesuatu pada muridnya itu. "Apakah kau bisa menyediakan minuman untukku?" Yang dimaksud arak atau hamar. Rumi berkaget mendengarnya. "Memangnya Anda juga minum?" "Iya," jawab Sam. Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini. Sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah. Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak? Perintahkan salah satu pembantumu untuk membelinya. Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang. Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman. Seluruh kota mengenalku, bagaimana bisa aku keluar membeli minuman? Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak bisa tidur." Karena kejutannya pada Sam, akhirnya Rumi memakai jubahnya, menyembunyikan botol di balik jubah itu, dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai sebelum ia masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya mengikutinya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman, kemudian ia sembunyikan lagi di balik jubah, lalu keluar. Setelah itu ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak, hingga sampailah Rumi di depan masjid, tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya tadi berteriak, "Ya ayuhan nas, Syekh Jalaluddin yang setiap hari jadi imam salat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang itu berkata begitu sambil menyiapkan jubah Rumi. Halayak melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli juhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang itu menambahi siarannya. Orang-orang bergantian meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga serban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi tentang juhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus menghajar Rumi hingga ada juga yang berniat membunuhnya. Lalu Sam Tabrizi datang tiba-tiba sambil berkata, "Hai orang-orang yang tidak tahu malu, kalian telah memfitnah seorang alim dengan tuduhan minum arak. Ketahuilah bahwa botol itu hanya berisi cuka untuk memasak." Namun beberapa di antara orang-orang itu mengelak. Akhirnya Sam mengambil botol yang disangka berisi arak dan membuka tutup botolnya. Dia menuangkan isi dari botol itu di tangan orang-orang di hadapannya. Ternyata botol itu memang benar berisi cuka. Mereka menyesal dan mulai memukuli kepalanya mereka sendiri. Mereka bersimpuh di kaki Rumi. Mereka saling berdesakan untuk meminta maaf kepada alim tersebut dan mencium tangan sang sufi. Mereka pun pergi satu persatu.
Malam ini kau menyebabkan aku terjerumus dalam permasalahan yang besar. Kehormatan dan nama baikku menjadi ternoda. Kenapa kau melakukan ini? Tanya Rumi pada Sam. Supaya kau paham kalau wibawa itu hanyalah khayalan saja. Mungkin kau selama ini berpikir kalau penghormatan dari orang-orang seperti mereka adalah sesuatu yang abadi. Sekarang kau lihat sendiri, bukan? Hanya karena satu botol minuman saja, semua penghormatan itu sirna dan mereka mulai menghajarmu sampai hampir membunuhmu. Ini kebanggaan yang selama ini kau kejar sepenuh tenaga dan hilang sekejap. Sam selanjutnya menyampaikan inti dari peristiwa ini. Bersandarlah hanya kepada Allah, Zat yang maha abadi. Jangan sekali-kali bergantung kepada makhluk. Kehormatan yang disandarkan ke manusia akan menuai kehinaan. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.